Ini kami Tuhan, dengan segala persoalan kami yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami datang di hadirat-Mu karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan iman kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah membebaskan kami dari hukuman dosa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan sebagai tanggung jawab kami, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kami perlu memelihara iman kami Tuhan. Namun seringkali berbagai persoalan hidup melemahkan iman kami. Dan kami tahu kami harus datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi iman kami. Saat ini kami sudah siap untuk sujud diam di kaki-Mu Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami, menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, yang akan mengajarkan kami supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dengan itu hidup kami boleh diperbaharui. Terima kasih Bapa, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ya, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Dan sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, ya, menjaga kita, memberikan kita kecukupan, dan kita hidup tidak berkekurangan saat ini. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini temanya adalah Grow Up Together. Ya, 2 minggu lalu kita belajar dari Pendeta Rio tentang Pak Ketua Umum ya. Ya, bertumbuh dan berbuah. Ya, minggu lalu kita belajar berakar dan berbuah, itu ya Bang. Ya, dan hari ini kita akan berbicara tentang grow up together, ya, bertumbuh bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh saya ingin kita menjawab satu pertanyaan. Kenapa sih kita harus tumbuh bersama ya? Kenapa harus kita ini bertumbuhnya bersama? Ya. Salah satu alasan yang utama adalah karena itu merupakan perintah dari Yesus. Ya, perintah dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih tergantung di atas kayu salib, dia mengucapkan 7 perkataan. Ya, 7 perkataan. Saudara masih ingat ya 7 perkataannya. Yang pertama, waduh, enggak hafal ya. Ya, lain kali kita hafalin nih ya. Oke. Yang pertama adalah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, yang perbuat. Yang kedua, dia bicara sama orang yang sama-sama disalib di samping dia. Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Ya, yang ketiga, nah ini yang ketiga yang penting ya. Yang ketiga kalau kita lihat di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 ya. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia, ibu Yesus, di dalam rumahnya. Nah, dengan perkataan ini sebenarnya Yesus menciptakan keluarga baru, Saudara. Ya, keluarga rohani di dalam Kristus. Yang bukan berdasarkan darah dan daging, tetapi berdasarkan iman dan kasih. Ya, artinya sebagai jemaat Tuhan, kita ini dipanggil untuk membentuk suatu keluarga baru di dalam Kristus. Jadi di gereja kita bukan hanya teman seiman loh.
Tapi kita ini saudara dan saudari yang saling memperhatikan sebagai satu keluarga yang sejati. Nah, gereja dan jemaat itu adalah tempat di mana semua orang tanpa memandang latar belakang bisa menemukan rumah, ya, rumah rohani. Jadi gereja bukan cuma sekedar tempat ibadah, saudara. Tapi gereja merupakan suatu tempat komunitas yang hidup, yang menghidupi kasih Kristus bersama-sama. Nah, oleh karena itu kita ini bukan orang asing satu sama yang lain. Ya, kita adalah keluarga di dalam Kristus yang harus hidup bersama-sama, tapi juga harus sama-sama hidup. Jadi sebagai keluarga bukan cuma hidup bersama-sama, tapi juga harus sama-sama hidup. Kan di dalam satu komunitas keluarga begitu ya. Ya, kita harus sama-sama hidup. Masa yang satu makan yang lain enggak, kan enggak bisa ya di dalam satu keluarga. Jadi kita ini harus bertumbuh bersama sebagai satu keluarga. Ya, sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Ada amin, saudara? Ya. Nah, kalau gitu colek dong kanan saudara, kita ini keluarga. Yang kiri sekarang harus sama-sama hidup. Iya, harus sama-sama hidup ya. Jangan sendiri-sendiri hidupnya. Ya, harus sama-sama hidup karena kita adalah keluarga. Jadi harus bertumbuh bersama, saudara, ya. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita harus tumbuh bersama? Karena kita semua ini adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kita itu adalah anggotanya. Ya, nah maka sekarang saya ingin mengajak saudara, mari kita melihat dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat ke-12 sampai yang ke-27. Ya, kita akan baca dan saya akan menjelaskan sedikit tentang maknanya. Ya, sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana cara kita bertumbuh bersama. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kenapa kita menjadi satu tubuh? Rasul Paulus mengatakan di ayat ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya. Nah, dari 3 ayat pertama ini kita bisa menangkap pesan bahwa kita ini memang satu tubuh, namun kita ini banyak, ya. Dan karena banyak jadi tentu kita berbeda-beda, ya, sehingga sebagai keluarga kita harus menyadari bahwa kita ini satu tetapi beragam, ya. Harus ada kesatuan di dalam keberagaman. Nah, ini yang harusnya penting kita sadari sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga, bahwa kita ini memang berbeda satu dengan yang lain, ya, berbeda satu dengan yang lain. Makanya kita harus tumbuhnya secara bersama-sama, ya, nggak bisa sendirian, Bapak Ibu Saudara. Ya, lagi ditegaskan di ayat ke-27. Kalau tadi 12 kita udah baca, di ayat 27 katakan begini, kalau kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi mari kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian tubuh Kristus, kita masing-masing adalah anggotanya, dan tentu kita berbeda-beda, ya, kita beragam satu dengan yang lain, tidak sama. Namun tetap harus ada satu kesatuan sehingga perlu tumbuh bersama. Ya. Nah, karena kita ini adalah anggota-anggota yang berbeda, Paulus mengatakan, menggambarkan seperti satu tubuh. Kalau tubuh itu kan banyak anggotanya. Ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan dan seterusnya. Nah, saudara bayangkan enggak kalau anggota tubuh kita ini tumbuhnya tidak bersama-sama secara proporsional. Ya, misalnya ya hidungnya tumbuh sendirian, gede sendirian, ya, kupingnya lebar sendirian, kan jadi aneh, ya, akan jadi bentuk yang aneh.
Atau misalnya tangannya tiba-tiba panjang sendirian, besar sendirian, ya, kemudian kakinya panjang, lebih panjang tumbuhnya daripada yang lain, tidak proporsional, ya, menjadi sesuatu yang aneh. Nah, maka dari itu kita sekali lagi harus tumbuh bersama. Yuk sama-sama katakan tumbuh bersama. Ya, kita harus tumbuh bersama. Nah, ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang lain kepada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan, kita bertumbuh. Ya, bukan kamu, bukan saya, bukan aku, tetapi kita. Jadi kita harus bertumbuh bersama-sama di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, sekali lagi, jadi kita adalah satu keluarga, satu tubuh Kristus dan harus tumbuh bersama-sama. Amin? Enggak amin ya? Amin? Amin. Ayo colek lagi yang kanannya, tumbuh bersama, kita harus tumbuh bersama. Iya, harus tumbuh bersama, enggak boleh masing-masing egois ya. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 15 tadi ya. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak masuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa setiap anggota tubuh itu adalah Tuhan merancangnya, Tuhan menghendakinya. Kita adalah anggota tubuh Kristus, amin. Saudara adalah anggota keluarga jemaat GRIP, amin. Jadi kalau dikatakan ayat tadi, ayat 18 bahwa Tuhan merancangkan saudara ada di sini. Tuhan merancangkan bahwa saudara berjemaat di tempat ini dan itu semua adalah kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi lebih penting adalah kalau kita memang direncanakan ada di sini, berarti Tuhan punya satu maksud, ya. Tuhan punya satu tujuan yang tentunya Tuhan ingin kita melakukan tugas yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, tidak bisa semua sama. Ya, tidak bisa semua sama. Tentu tugas kita berbeda-beda. Andai kata semuanya adalah anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, jadi karena kita adalah satu di dalam Kristus, kita masing-masing berbeda, kita masing-masing punya tugas yang berbeda, makanya kita tidak boleh saling tidak membutuhkan. Kita harus ada saling ketergantungan. Amin saudara. Ya, kita harus ada saling ketergantungan. Nah, kenapa saling ketergantungan itu penting? Ya, saya ingin memberikan satu penggambaran dari sebuah pohon. Di dalam Alkitab dan Yesus sendiri banyak mengambil perumpamaan tentang pohon, ya, supaya kita bisa belajar dari pohon itu. Ada pohon ara, ada pohon aras, ada pohon kurma dan sebagainya. Ya, hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah pohon yang luar biasa. Yang kita bisa belajar kenapa kita harus saling ketergantungan satu dengan yang lain. Pohon ini adalah Sequoia sempervirens, ya itu namanya. Atau yang lebih sederhananya disebut dengan pohon redwood. Ya. Pohon redwood ini adalah pohon yang paling tinggi, paling besar di dunia. Ya, tingginya bisa mencapai 100 meter. Ya, kalau 100 meter itu kurang lebih gedung 30-35 lantai lah, kurang lebih. Ya. Dan pangkal pokoknya diameternya itu bisa mencapai 22 meter. Ya, jadi sangat besar, pohon ini sangat besar. Ya, sebagai ilustrasi kalau saudara mau memeluk batang pohon ini mungkin perlu 20 orang bergandengan tangan. Ya, saking besarnya, ya, dia tumbuh tinggi, menjulang.
tertinggi di dunia. Ya. Nah, meskipun pohon redwood ini saudara adalah pohon yang terbesar di dunia, tapi dia punya satu sistem akar yang sangat sederhana. Akarnya itu tidak merambat ke dalam tanah, tidak dalam, akarnya itu dangkal, ya, dangkal. Tapi kenapa dia bisa jadi pohon yang tinggi besar dan begitu kuat? Karena rupa-rupanya akarnya itu saling bersambungan satu dengan yang lain. Ya, pohon redwood tidak bisa hidup sendirian, dia hidup di dalam kelompok, ya, di dalam kelompok. Dan akarnya yang dangkal itu saling tersambung, terjalur, menjalin jadi satu, saling terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, sehingga mereka itu saling bergantung satu dengan yang lain. Dengan saling bersambungnya akar ini mereka saling memberi nutrisi. Ya, memberi nutrisi, dan dengan jalinan akar yang menyatu itulah maka pohon redwood ini bisa menjadi sangat kuat, ya, sangat kokoh. Ya, karena di situ ada saling ketergantungan dan saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga bisa saling menopang satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah di dalam 1 Korintus 12 ayat 26, nih saya baca lagi ya bacaan kita. Jikalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, itu kata firman Tuhan. Ya, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, makanya kita ini harus saling terkoneksi satu dengan yang lain. Tidak bisa masing-masing, tidak bisa sendiri-sendirian. Ya, harus terkoneksi. Itu makanya penting untuk kita itu hidup berjemaat, berkomunitas. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Tadi Pendeta Emi katakan kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita harus berkomunitas. Kita harus tumbuh bersama-sama. Saling menopang satu dengan yang lain, ya, saling menopang satu dengan yang lain. Nah, kalau satu bertumbuh, maka yang lain juga bertumbuh. Kalau yang satu jatuh, gimana? Biarin aja gitu, jangan dibiarin aja. Ya, jangan ikut jatuh juga, ya, harus menopang, ya, harus menopang. Ya, karena kita ini terkoneksi satu dengan yang lain, dan terkoneksinya itu diikat oleh pelayanan, ya, oleh pelayanan Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 16 saya bacakan buat saudara. Dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya, jadi kita terkoneksi, tapi kita terkoneksi di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itulah kita sekali lagi harus punya semangat untuk hidup bersama dan harus sama-sama hidup. Amin, saudara. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini menjadi moto kita harusnya ya. 2, 3 mulai. Hidup bersama. Ya, jangan sendiri-sendiri ya, harus sama-sama hidup ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa sama-sama hidup? Dari apa yang sudah saya bahas, gambaran dari pohon redwood itu, kita harus saling melayani. Ya, harus saling melayani. Karena kita terkoneksi, terhubung, saling memberi nutrisi, saling menopang, maka kita harus saling melayani. Ya, ini cara praktek bagaimana kita bisa tumbuh bersama Bapak Ibu Saudara. Ya, saling melayani. Nah, melayani bagaimana? Ya, melayani yang bagaimana? Yang pertama, ya, melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, karunia yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, saudara sudah memahamikah karunia pelayanan apa ya yang Tuhan berikan? Tadi saya sudah singkapkan bahwa kita ada di sini, itu semua ada dalam kehendak rencana Tuhan. Ya, dan Tuhan mau kita ini masing-masing punya peranan di dalam tubuh Kristus. Sekecil apapun peranan itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanya kita perlu menyadari kita berperannya seperti apa.
Nah, sering saya katakan begini beberapa kali di dalam ibadah di tempat lain. Saya katakan begini, saudara jangan cuma datang ke gereja jadi penonton. Ya. Jangan cuma jadi penonton. Nanti kalau jadi penonton ke gereja entertainment aja. Kita di sini adalah satu keluarga. Berarti kita harus masing-masing mengambil peranan, ya, sekecil apapun. Jadi karunia pelayanan apa yang Tuhan berikan buat saudara? Ya, kalau kita menilik dari Roma pasal 12 ayat 6 bilang begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ada 7 pelayanan karunia minimal yang Rasul Paulus ungkapkan, ya, bahwa ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, dan kemurahan hati. Nah, saudara diberikan karunia apa? Waduh, saya kayaknya nggak punya apa-apa, Pak. Ya berarti harus banyak berdoa supaya Tuhan singkapkan karunia kita. Ya, ini adalah karunia yang standar. Kalau saudara nanti baca di ayat 28 sampai ke 30, saudara akan ketemu lagi tuh lebih banyak lagi karunia. Ya, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berbahasa roh, ya, ada banyak karunia yang lainnya. Ya, tapi at least ada 7, satu di antara 7 ini harusnya kita punya. Ya, aduh Pak, saya nggak pintar menyanyi, nggak apa-apa. Ya, mungkin memberi itu satu karunia dengan kemurahan hati. Wah, saya kayaknya memberi kurang duitnya Pak. Ya, kalau memberikan banyak ya, kan nggak mesti memberi dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk perhatian masih bisa, ya. Atau paling tidak sedikit-sedikitnya mendoakan yang lain, ya, itu juga adalah pelayanan. So kita harus saling melayani supaya kita bisa tumbuh bersama, amin saudara. Ya, nah oleh karena itu kita harus melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena pelayanan itu, ya, pelayanan itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Pelayanan adalah pengabdian. Yuk sama-sama katakan, pelayanan adalah pengabdian. Jadi kalau saudara nggak mau melayani, ya berarti tidak ada pengabdiannya. Padahal kita ini hambanya Tuhan. Ya, maka kita harus penuh sukacita melayani, saudara. Dan kalau kita melayani itu kan kita berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada sesama kita. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu sekali, kelak kita akan menuai hasilnya. Ya, jadi dengan melayani kita berbuat baik. Dengan berbuat baik kita akan menerima upah kita. Ya, dan pelayanan memang bukan cuma hanya di gereja, dimanapun kita harus siap untuk melayani. Ya, di rumah kita melayani, di tempat kita kerja melayani, dalam hidup sosial kita melayani, bahkan di media sosial pun kita bisa melayani. Ya, so jangan jemu untuk melayani. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, suatu hari Yesus akan kembali menjemput kita. Amin. Wah, enggak diimani. Amin. Dan dia akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi perbuatan pelayanan kita itu akan dihargai oleh Tuhan. Nah, makanya kita harus saling melayani supaya kita bisa tumbuh bersama. Nah, bagaimana saling melayani? Yang kedua, saudara, ya, saling menopang di masa sulit. Ya, saling menopang di masa sulit. Sama seperti tubuh itu saling menopang satu dengan yang lain. Dan dengan itu maka saling juga melayani.
Seandainya kita misalnya rasa lapar, ya rasa lapar nih, berarti kita butuh makan. Karena tubuh butuh makan, maka otak kita memerintahkan supaya tubuh kita bergerak untuk cari makanan. Udah ketemu makanan, maka diperintahkanmu tangan untuk ambil makanannya, disuapin ke mulutnya. Kan ini saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau tumbuh bersama, maka kita harus saling bertolong-tolongan, saudara. Ya, bertolong-tolongan. Di dalam Galatia 6 ayat 2, yuk sama-sama kita baca ya. 2, 3 mulai. Enggak serempak. 2, 3 mulai. Demikianlah memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa sih, saudara? Hukum Kristus, ya cuma kasih. Ya, ini yang youth yang lebih bisa jawab, yang lain enggak jawab ya. Hukum Kristus cuma satu, yaitu apa? Kasih. Ya. Jadi kalau kita mau menjalankan hukum Kristus, maka kita harus wujudkan di dalam tindakan nyata, yaitu memberikan bantuan, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Ya, makanya ini adalah praktek. Dan kalau kita membantu orang yang sedang kesulitan, tahukah saudara sebenarnya kita melakukannya untuk Kristus. Ya, kan Yesus pernah bilang ya di dalam Matius 25 ayat 40 bilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau ada saudara kita yang sulit dan kita tidak mau membantu, maka kita tidak membantu. Kita tidak melakukan untuk Kristus. Ya. Kalau kita menolong, berarti kita menolong demi untuk Kristus. Ini adalah satu konsep dasar pemahamannya. Supaya kita itu dengan rela hati mau membantu dengan yang lain. So sekali lagi, jadi kita harus tumbuh bersama dengan saling menolong satu dengan yang lain. Ya, kalau ada jemaat yang lagi kesulitan, jangan kita diam, ya, atau menjauh. Kita diam-diam, tapi memberi, gitu loh. Ya, jangan diam dan menjauh, tapi diam-diam memberi. Ya, nggak perlu orang yang lain tahu lah, pokoknya Tuhan tahu pasti. Ya, juga kita nggak perlu banyak mengumbar atau membicarakannya, tapi udah diam-diam aja bantu semampu kita. Kalaupun kita tidak bisa bantu secara materi, paling enggak berikan dukungan emosional lah, ya, berikan penguatan, penghiburan, ya. Kalau kita tidak bisa bantu secara materi, ya paling dikit kita doakan lah, ya kita doakan. Kita doakan dia, dengarin keluhannya, ya, supaya apa? Dia bisa mendapatkan kekuatan. Nah, yang ketiga saudara, ya, saling melayani dengan cara apa? Saling membangun lewat firman Tuhan. Ya, saling membangun lewat firman Tuhan. Kan firman Tuhan berkata begini di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi firman itu bisa menegur, bisa mengajar, bisa menguatkan. Maka firman Tuhan itu harus sering-sering kita bagikan. Ya, kita bagikan. Oma Ana, ya, Pak Syam itu yang tiap pagi hadir di WA grup saya. Ya, ada yang lain selain Oma Ana sama Pak Syam. Ada beberapa hamba Tuhan juga sharing tiap pagi, sharing firman Tuhan. Nah, buat saya ini adalah pelayanan mereka, ya, pelayanan mereka. Kenapa? Karena di pagi hari kita fokus pikiran kita kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita ingin saling melayani, maka kita harus membagikan firman Tuhan. Kalau kita ketemu, kita boleh
gosipnya firman Tuhan. Ya, jangan gosipin yang lain. Ya, kita bicarakan firman Tuhan, tapi kayaknya jarang-jarang kita ya kalau ketemu ngobrolnya yang lain-lain. Ya, nah mungkin mulai hari ini kita coba rubah sedikit. Ya, kita tidak punya kelompok PA, kita tidak punya komsel. Ya, tapi harusnya kita bisa membangun obrolan-obrolan. Paling enggak di hari Jumat malam itu obrolan kita. Ya. Di dalam doa bersama obrolan kita. Ya, cuma memang saya banyak absen ya periode ini. Banyak absen. Ngaku. Tapi Jumat depan ada kok. Enggak ada Jumat depan. Ya, Jumat depannya lagi ada. Ya. Ya, jadi sebetulnya firman Tuhan itulah yang akan terus menguatkan kita, saudara. Ya, meneguhkan kita, dan disitulah timbul kebersamaan kesatuan kita. Mungkin ada perbedaan pandangan tentang satu ayat firman Tuhan, ya itu biasalah, ya biasa. Tapi justru itu memperkaya kita. Nah, makanya kita harus saling berbagi firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, jadi bagaimana kita saling menajamkan? Ya lewat kebenaran firman Tuhan, enggak ada cara yang lain. Ya, oke. Yang keempat, bagaimana kita bisa saling melayani? Yaitu dengan saling mengampuni. Ya, hidup di dalam damai. Ya, hidup di dalam damai. Di dalam Efesus 4 ayat 32 firman Tuhan bilang begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita hidup bersama pasti banyak gesekan. Ya, pasti banyak ketersinggungan pasti. Ada perselisihan, ada kesalahpahaman. Ya, itulah dinamikanya nama hidup bersama ya di dalam satu keluarga. Keluarga yang sehat bukan berarti keluarga yang tidak ada konflik. Pasti ada konflik. Bahkan kadang konflik itu justru bisa membuat relasi itu menjadi semakin baik. Ya, kenapa? Karena timbul saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Kalau ya konflik itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, ya dengan cara-cara yang berdasarkan firman Tuhan. So konflik selalu ada ya, tetapi harus dibereskan dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga bahwa biarpun ada konflik tetap ada damai. Biarpun ada konflik tetap hidup di dalam damai. Ya, artinya apa? Artinya kalau ada konflik ya selesain, beresin dengan cepat supaya jangan ada kepahitan yang timbul. Nah, di sini saya ingin mendorong kita semua, kita harus jadi orang yang selalu proaktif. Ya, proaktif untuk apa? Untuk beresin konflik. Ya, kalau ada ketersinggungan, ya udah kita aja duluan yang minta maaf. Mungkin kita nggak dimaafin, nggak apa-apa juga. Ya, biarin aja, itu masalah dia sama Tuhan kan. Yang penting kita sudah berusaha meminta maaf, beresin. Ya, kalau ada orang menyinggung kita, ya udah dimaafin aja. Ya, mungkin dia juga nggak minta maaf sama kita, nggak apa-apa. Ya, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita tidak memelihara kepahitan di dalam hidup kita. Ya, nah oleh karena itu kita sekali lagi adalah keluarga, kita satu tubuh. Ya, harus saling bergantung satu dengan yang lain. Karena ada kebergantungan, maka kita harus ya saling mengampuni. Ya, saling memaafkan. Sekali lagi, gereja yang kuat itu bukan gereja yang tidak ada konflik ya. Tapi gereja yang kuat itu bisa melewati konflik dengan kasih dan pemulihan. Nah, itu yang terpenting. Yang kelima, Saudara, ya. Yang kelima, bagaimana kita saling bisa melayani, saling mendoakan secara aktif. Ya, mendoakan secara aktif. Yakobus pasal 5 ayat 16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Ya, jadi kita harus saling mendoakan. Tapi nggak akan bisa saling mendoakan kalau tidak ada mengampuni, bukan? Ya, kalau kita masih kesel, masih dendam, masih jengkel, susah mendoakan orang. Makanya firman Tuhan bilang ampuni dulu dia, baru kita bisa mendoakan dia. Ya, dan di situ dikatakan bahwa di Yakobus 5 ayat 16 supaya kamu sembuh bukan penyakit secara fisik, tapi sembuh secara rohaninya. Ya, hatinya disembuhkan karena kita mendoakan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, kita doakan dia, saudara. Amin. Jangan disumpahin ya, didoakan. Ya, mungkin kita masih kesel juga, nggak apa-apa, doakan aja yang baik buat dia. Ya, supaya hati kita ini bisa dipulihkan. Ya, maka kita harus jadikan doa itu untuk cara kita bagaimana terkoneksi, ya, terhubung satu dengan yang lain. Kita jangan hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga kita mendoakan kebutuhan orang lain. Ya, kalau saudara dengar ada saudara kita yang lagi mengalami sesuatu, ya langsung aja doakan dia. Ya, langsung doakan dia saat itu juga, kan nggak ada masalahnya. Ya, nggak usah tunggu nanti jam doa, ya langsung doakan dia. Ya, orang yang nggak minta, nggak tahu, nggak apa-apa, kita doakan aja dia. Ya, nah di dalam komunitas kita hari Jumat malam itu doa bersama, ya kan ada pokok-pokok doanya, dan pokok-pokok doa juga dibagikan tiap minggu di warta. Ya, mau tanya di sini, siapa di antara saudara yang baca warta jemaat? Wah, 1, 2, 3, pengurus doang, yang lain enggak ya. Bu Dewi aja nggak angkat tangan. Ya. Padahal di warta itu ada pokok doa. Ya, paling sederhana ya kita mendoakan itulah. Ya, mendoakan pokok-pokok doa di warta itu hal yang paling sederhana supaya apa, kita bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, kalau kita berkomunitas, kita ada doa bersama, percaya doa itu akan sangat powerful. Amin, saudara. Ya, jadi kita perlu saling berdoa itu. Makanya kalau boleh sekali lagi saya mau undang kita yang belum tergabung, yuk tergabung Jumat malam. Ya, Jumat malam. Kalau ada halangan yang mendesak ya oke lah ya, kayak saya gitu maksudnya kan. Ya, alasannya mendesak. Kalau enggak ya tetap hadir. Ya, meskipun sambil di mobil tetap hadir ya. Gitu ya. Nah, jadi kita harus saling mendoakan, saudara. Amin. Jadi maka bagaimana kita saling bertumbuh, cuma satu dasarnya, yaitu saling melayani satu dengan yang lain. Kalau kita saling melayani, maka kita akan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saling peduli satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan yang paling kecil itu yang perlu patut diperhatikan. Ya, yang paling lemah justru itu yang harus paling dihargai, itu firman Tuhan bilang begitu. Ya, ingat kita ini satu tubuh, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, saudara, mari kita di dalam hidup bersama kita, di dalam keluarga GRIP ini, ya kita satu tubuh Kristus, kita harus tumbuh bersama. Ya, tidak boleh sendiri-sendiri, kita harus saling menopang, saling terhubung, saling terkait satu dengan yang lain, dan saling melayani. Ya, melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, kalaupun nggak bisa apa-apa ya udah dibawa aja jadi penerima jemaat, nggak apa-apa. Tapi kalau penerima jemaat pakai senyum lah ya, jangan mukanya kaku. Ya, itu penting juga ya. Ya kalau enggak ya udah berdoa aja lah lebih banyak gitu ya. Apapun yang bisa kita lakukan bersama. Ya. Nah, oleh karena itu penting juga nanti semuanya, terutama yang hadir di sini, ya paling enggak kita ambil bagian nanti di dalam gathering kita 27 Juni mendatang. Amin ya. Ya, kalaupun enggak bisa melayani banyak hal, ya udah paling enggak nanti ada gamesnya ikut ambil bagian. Itu melayani juga loh, bikin seru-seruan. Itu ya pelayanannya. Ya, oke. Jadi saling menopang dalam masa-masa sulit. Ya, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Saling membangun lewat firman Tuhan.
itu juga penting ya, mendiskusikan. Kalaupun kita bukan seorang ahli lewat firman Tuhan, tapi paling enggak kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan ya. Kemudian saling mengampuni, hidup di dalam damai. Ya, jadi saya percaya kita semua di sini semuanya berdamai ya. Enggak ada yang musuhan ya. Enggak ada yang musuhin Sari kan ya. Enggak ada ya. Iya. Kenapa kamu ya? Coba tanya sama yang lain. Ya, ya harus saling mengampuni. Ya, kalaupun ada kesalahan yang nyakitin banget ya udahlah ya. Kita ini satu keluarga, nggak boleh disimpan, apalagi berlama-lama. Ya, amin. Ya, karena apa? Kalau nggak ada perdamaian gitu, nanti yang timbul adalah perpecahan. Ya, dan Tuhan nggak menghendaki itu. Ya, masa tangan misah sendiri kan nggak asik gitu. Ya, oke. Dan terakhir saling mendoakan secara aktif. So, mari kita bertumbuh bersama, kita hidup bersama dalam keluarga kita, dan kita harus sama-sama hidup, sama-sama bertumbuh. Yang akhirnya apa? Kita semua bisa menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah apa? Berkarakter Kristus. Itu buah yang Tuhan inginkan. Giat di dalam pelayanan, dan baru kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang sudah kami renungkan, dan kami tahu Tuhan bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Kami adalah satu keluarga di dalam Kristus. Oleh karena itu kami harus saling peduli satu dengan yang lain, saling ketergantungan satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Kami tidak bisa tumbuh sendiri. Kami membutuhkan teman-teman lain, sesama orang beriman. Dan kami harus saling menopang satu dengan yang lain. Karena di dalam perjalanan hidup iman kami ini, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan seringkali datang lewat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pertolongan Tuhan justru kami dapatkan dari keluarga kami di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat ini, supaya kami boleh menjadi satu kesatuan keluarga Kristus yang utuh, yang solid, yang kuat, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada perpecahan di tempat ini, tidak ada permusuhan di tempat ini. Kami semua saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami boleh saling menerima satu dengan yang lain dengan segala kelebihan dan kelemahan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau terus memberkati gereja kami, sehingga gereja kami boleh terus bertumbuh, bukan cuma secara kualitas, tapi juga kami rindu bertumbuh secara kuantitas. Tapi kami tahu Tuhan bahwa banyak orang di luar sana mungkin akan tertarik kepada gereja kami ketika di sini ada kesatuan, di sini ada kedamaian, di sini ada satu keharmonisan, di sini ada perwujudan kasih Kristus yang kami masing-masing terapkan. Sehingga kami boleh bersaksi tentang kasih Kristus lewat tindakan praktek yang kami lakukan. Nah, kami berdoa kiranya Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan Kau berkati dia di dalam pelayanannya maupun di dalam kehidupan pribadinya bersama keluarga. Tuhan tambahkan berkat ke dalam kehidupannya, sukacita, damai sejahtera senantiasa di dalam keluarganya. Demikian juga dengan Pendeta Horasian sebagai wakil gembala, kiranya juga Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Tuhan pakai dia Tuhan untuk lebih dahsyat lagi memberitakan firman Tuhan, dan dia boleh menjadi pemersatu di tempat ini dengan pola hidupnya Tuhan, dengan sikap hidupnya yang begitu mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya. Dia terus boleh membangun juga gereja ini bersama Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga gereja kami ini boleh terus bertumbuh dan akhirnya berbuah bagi kemuliaan Kristus. Berdoa juga untuk setiap majelis, pengurus, aktivis yang terlibat di tempat ini. Kiranya Tuhan juga mempersatukan hati kami semua, supaya kami boleh bersatu padu di dalam pelayanan.
kami adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus. Semakin kami menyadari bahwa kami ada di tempat ini karena rencana Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena tugas yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk penata layanan hari ini. Kau berkati juga untuk worship leader, para singer, pemain musik, multimedia, sound system, maupun juga yang menerima jemaat dan mengumpulkan kolektan. Biar kiranya Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Berikan mereka juga hikmat Tuhan, supaya mereka makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan mereka boleh melakukan pelayanan lebih lagi, penuh semangat, penuh gairah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terus boleh maju melewati masa-masa yang sulit, tantangan ekonomi yang makin berat, tapi rakyat Indonesia boleh tetap hidup dalam damai sejahtera. Berkati juga untuk keadaan politik dan keamanan di negara kami ini Tuhan, supaya semuanya boleh terjaga dengan baik. Isu-isu kerusuhan yang muncul, biarlah kiranya Tuhan halau orang-orang yang akan hanya mengganggu keamanan dan ketertiban di negara ini. Kiranya Tuhan tolong juga sadarkan mereka, supaya mereka punya semangat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk kota Jakarta dan segala kebijakannya, kiranya Tuhan juga berkati Bapak Gubernur dan segala jajaran pemerintahan, supaya mereka boleh terus menemukan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi segala persoalan yang ada di kota Jakarta ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, untuk Saudari Agnes, Bapak Lito Espiritu, Saudara Andrew Panggabean, Ibu Novi, Saudara Anti Sitohang, dan jemaat lain yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, supaya mereka Tuhan boleh bukakan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, atau mempunyai satu usaha yang baik, untuk mereka boleh mendapatkan penghasilan yang cukup menghidupi kebutuhan mereka. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terlebih lagi di masa yang sulit ini, mereka boleh tetap kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini, khususnya untuk adik Jana Gosien dan Ibu Santi Simanulang. Kiranya Tuhan berkati mereka. Di hari ulang tahunnya mereka penuh sukacita, dan mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka yang lalu, dan mereka berani mempercayakan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pengharapannya, biar mereka berharap hanya kepada Tuhan, dan apapun yang menjadi cita-citanya, Tuhan yang akan mewujud nyatakannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan tambahkan iman bagi mereka, supaya mereka boleh menjadi lebih lagi kuat di dalam imannya, khususnya juga untuk adik Jana. Kiranya Tuhan berkati untuk masa depannya. Dia boleh jadi anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tuanya, dan dia juga rindu untuk melayani Tuhan di hari-hari kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan, untuk Ibu Santri Sihaan, Bapak Bambang Santoso, Bapak Sandy Luntungan, anak Hazel, Ibu Barbara Tison, Bapak Iwan Hasan, Bapak Deden Manurung. Sekali lagi kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya mereka juga boleh sempurna di dalam pemulihan kesehatannya. Apapun gangguan penyakit yang mereka alami, Tuhan angkat dan Tuhan berikan kesembuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pemulihan yang seutuhnya dan menikmati kehidupannya, melakukan aktivitas-aktivitasnya sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk rencana gathering keluarga kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat, pada tanggal 27 Juni mendatang. Sudah begitu lama kami tidak melakukan kebersamaan Tuhan, dan inilah waktu yang tepat sesuai dengan tuntunan Tuhan, kami boleh bersatu di dalam gathering ini. Tuhan, kami membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Kami juga lebih membutuhkan dukungan keikutsertaan setiap anggota jemaat kami Tuhan. Dan biarlah kiranya di dalam proses persiapan yang dilakukan, panitia yang akan bekerja mempersiapkan, Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan pada waktunya 27 Juni mendatang, kami boleh melaksanakan gathering bersama ini di Dede Villa Puncak pada
bulan depan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terakhir kami mau berdoa untuk kota Yerusalem dan bangsa Israel. Kiranya Tuhan terus memberkati Israel, bangsa yang Tuhan pilih. Dan Tuhan berkati kota Yerusalem. Dan lebih lagi Tuhan berikan kepada mereka satu keterbukaan hati untuk boleh melihat dan menerima Sang Mesias, Yesus, Sang Juru Selamat yang sudah hadir. Itulah Mesias sesungguhnya. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang tidak sempurna yang kami naikkan dengan beralaskan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.